wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wala haula wala quwwata illa billah. Tadi jamaah salat itu tadi sudah diterangkan hadis Abdul Rahman mengenai syarat wajib berzakat. Syarat wajib berzakat. Jadi harus muslim, ya, orang yang merdeka. Kemudian lagi harus pilihnya sendiri. Kemudian dia binatang itu dipelihara di tempat orang-orang atau yang di tempat padang rumput gitu ya. Kemudian tidak sampai nisabnya dan tidak sampai khamnya. Saya lihat di yang mungkin ada syarat wajib yang menjadikan kesempurnaannya daripada yang tadi. Pertama adalah niat untuk berzakat, harus niat. Ya, harus niat kalau mau berzakat harus niat. Ya, kita biasanya ajari doanya itu ya, doanya diajari. Terutama zakat fitrah. Kemudian menyegerakan pelaksanaannya. Jadi jangan dikeke ya, sehingga orang miskin nunggu-nunggu tidak disampaikan ya, kasihan mereka. Jadi harus segera ya. Begitu sudah sampai jumlahnya dan sampai nisab, kemudian sudah 1 tahun segera aja sampaikan, jangan ditunda-tunda. Kasihan orang fakir miskin. Karena urutan yang pertama dan kedua yang penerima zakat adalah fuqara dan masakin. Nama sedekah itu lil fuqara wal masakin atau tanam. Kemudian lagi benda yang dizakatkan itu tidak boleh ditukar-tukar walaupun nilainya sama. Walaupun nilainya sama, tidak boleh ditukar. Misalnya dia harus mengeluarkan emas gitu ya, ganti sama perak nggak boleh ya. Emas ya emas gitu ya, perak ya perak ya. Jadi sesuai dengan apa yang dimiliki ya, utangnya yang dimiliki ya. Kemudian lagi syarat keutamaan daripada berzakat itu adalah ditujukan kepada dzawil qurba. Dzawil qurba tidak mesti saudara ya, tapi orang-orang yang berdekatan dengan si wajib zakat itu. Ya, di sini banyak yang miskin tapi zakatnya teman-temannya sana di kampung. Nah itu gak dianjurkan gitu, walaupun sah ya, walaupun sah. Tapi kata Ustaz Abdul Rahman itu kan zakat itu ada hablum minan nasnya. Tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Jadi menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang tidak punya itu diutamakan yang lebih dekat. Ya, lebih dekat ya. Kemudian yang kelima yaitu hanya ditujukan kepada 8 asnaf daripada penerima zakat. Tidak kepada yang lain. Ya, 8 asnaf. Ini nama sedekah bil fuqara wal masakin itu. Ya, sebelumnya sampai ke yang 8 hanya itu. Ya, tidak diberikan kepada yang lain. Ini yang menjadi kesempurnaan daripada syarat wajibnya zakat itu. Saudara sekalian, tadi Ustaz Abdul Rahman singgung juga mengenai masalah fidyah ya. Nah, kebetulan fidyah itu ada kaitannya dengan masalah puasa. Ya. Kita Ramadan itu tinggal 10 hari lagi. Jadi bagi mereka yang mempunyai hutang wajib, ya cepat-cepat aja lah ya. Cepat aja dibayar. Ya. Hutang wajib itu, yang hutang wajib puasa. Ya. Ada 2 tol memang mengenai masalah bayar atau qadha puasa itu. Yang pertama pendapatnya daripada Imam Hanafi ya, karena kita juga walaupun itu Hanafi tapi termasuk daripada 4 mazhab yang jadi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Karena kita zakat fitrah itu pakai pendapatnya Imam Hanafi boleh pakai uang. Kalau Syafi'i nggak boleh pakai uang, ya harus barang mentah itu yang diberikan, nggak boleh uang. Tapi karena orang miskin itu tidak perlu beras semuanya, perlu baju, dan perlu transport untuk silaturahmi kepada orang-orang tua, maka boleh ya zakat fitrah itu dengan
uang. Ya. Nah, pendapat yang pertama ini bagi orang yang punya hutang puasa. Ya. Baik puasa, tidak puasanya itu karena ada halangan syar'i ataupun halangan karena bepergian atau apa. Ya. Itu fotonya ya, sebanyak daripada foto berapa hari itu saja. Ya, per hari itu saja. Nggak ada beda. Ya. Ini pendapatnya Hanafi ya. Nah, karena kita ini cenderung kepada Syafi'i, maka kita lihat pendapatnya Syafi'i itu bagaimana. Pendapatnya Syafi'i, kalau seandainya kita ini ketinggalan puasa, karena memang ada halangan syar'i, misalnya lagi dirawat di rumah sakit, ya, misalnya lagi pergian jauh, ya, lagi umroh misalnya, ya, sehingga tak sempat untuk menyelesaikan puasanya itu, ya. Nah, ini sama dengan Hanafi. Kalau memang ada halangan syar'i, dia nggak usah pakai fidyah, nggak bisa ditambah dengan fidyah. Ya, fidyah itu adalah satu gantang makanan pokok. Atau kalau kita sekarang sudah kita literkan 3/4 liter. Biasanya kita ini nggak terlalu perhitungan 1 liter aja ngitungnya gampang. 3/4 lihat tingginya gitu ya. Susah amat nih untuk pakai mikir 1 liter aja lah. Ya, tiap hari sebanyak hari yang dia tidak puasa. Jadi Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i kalau memang dia itu karena tidak ada halangan syar'i, ya dia harus ditambah samping dia itu bayar pokok puasanya, dia juga membayar fidyah, ya, per hari 1 gantang atau 3/4 liter, ya, 3/4 liter ya, diberikan kepada orang. Waladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ya, jadi memang ulama berselisih mengenai masalah 1 gantang itu karena ukuran di Mekah beda dengan ukuran di Indonesia, ya, tapi sering dipakai ukuran, ya, malah diunjuk dan fidyatun ta'amu miskin. Pokoknya ngasih makan kenyang pakai miskin 1 hari, ya, 1 hari berapa hari dia itu, maka sebanyak hari itu dia memberi makan pakai miskin. Ya, jadi hitungannya begitu kalau Imam Syafi'i, ya. Supaya kita ini jangan mempermudah meninggalkan puasa. Makanya Syafi'i cenderung, ya, karena fidyah dia, ya, tambahannya fidyah. Yang kedua, kewajiban lagi menghadapi puasa ini yang perlu disampaikan adalah kalau keluarganya ada yang meninggal nggak sempat dia puasa, ya, mata umi walaiha siyamun. Aku dia Rasulullah, apakah aku harus mengqadha ya, membayar ya Rasulullah? Kata Nabi, ya, Inna kainallahi ahaqqu ayyubna. Sebenarnya utang kepada Allah itu adalah lebih utama untuk dibayar. Ya, untuk dibayar. Jadi kalau utangnya itu 1 bulan, ya, dibayar 1 bulan. Ya. Nah, di sini juga ulama itu berbeda pendapat. Ada 2 kaul besar. Kaul yang pertama Malik, Syafi'i, ya. Kemudian Imam Ibnu Hanbal, ya, dari 3 mazhab Shalih Hanafi. Itu cukup hanya kalau orang nggak puasa karena ada halangan syar'i, dibayar aja dengan fidyah, dengan beras. Ya, ini saya lihat di masyarakat Betawi, masyarakat kampung istri saya di Banten, itu banyak kalau dia meninggalkan puasa, ya, dibayar dengan beras sebanyak daripada dia meninggalkan puasa. Pendapat yang kedua, pendapatnya Hanafi, yang tadi pendapatnya jumhur, ya, pendapat yang paling banyak, bayar aja lah, dengan fidyahnya orang yang meninggal dia punya utang puasa. Ya. Yang kedua, pendapat yang kedua itu harus dibayar puasanya, ya, harus dibayar puasanya, ya. Bayar puasanya, jadi berapa hari dia itu berapa hari dia itu meninggalkan puasa, maka jadi karena ada hadis yang menguatkan itu, ya. Waliyasu waliyu, maka supaya memuasakan waliyu, ahli warisnya. Ahli waris itu yang populer itu ada 6 ahli waris yang tidak akan terhalang oleh ahli waris yang lain, yaitu suami,
istri, anak, baik laki atau perempuan, kemudian ibu dan bapak. Nah, itu ya. Tapi karena bapak dan ibu sudah sepuh, nggak mungkin ada yang mengkodoin saudara yang meninggal itu. Ya tentunya ya yang muda-muda itulah yang mengkodoin. Jadi ada dua pilihan ya. Keluarga yang meninggal, ya, dia utang puasa. Ya. Jumhur ulama yang paling banyak termasuk Syafi'i itu dibayarnya dengan beras. Sebenarnya hari dia meninggalkan puasa itu. Ya, per hari berapa, kali 3 berapa liter, kali berapa hari ya, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Ya. Yang kedua adalah dibayar dengan puasa ahli warisnya. Ya, ini yang saya lihat di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu nggak dibayar beras, tapi dibayar dengan puasa keluarganya. Apakah boleh orang lain memuasakan itu? Boleh, tapi seizin daripada ahli waris. Ya, seizin daripada ahli waris. Nggak tahu kalau orang lain itu nanti ada ongkosnya atau tidak. Ya mudah-mudahan memang karena kecintaannya kepada keluarga meninggal dia nggak minta ongkos. Ya, kadang-kadang kan gitu, nanti saya hatam tidak Quran. Ya, hatam Quran ya, di kuburan di ini, tapi ujung-ujungnya minta ongkos. Ya, kalau dikasih jangan ditolak, tapi kalau minta jangan. Ya kalau minta jangan, ya, supaya pahalanya itu lebih utama ya Pak. Ini saudara sekalian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Di samping tadi itu keutamaan daripada orang berzakat, harus ada niatnya, harus disegerakan, jangan ditukar dengan nilai zakat yang lain. Didahulukan orang-orang yang dekat sama tempat tinggalnya, kemudian ditujukan kepada 8 asnaf itu yang maksud tahu bil fuqara wal masakin dan seterusnya itu ya, alhamdulillah alaiha dan 8 itu ya. Juga karena ini kita sudah masuk ke puasa sebentar lagi, kita mengingatkan gitu ya, yang punya tentang qada puasa ya, supaya segera menyelesaikan ya. Kalau enggak ya dibantu lah ya, nah, tapi jangan sampai tidak dibayar. Ini saja saudara sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum.